Kalau dia kelihatan psikotiknya, kita rujuk ke RSJ karena butuh psikiater. Nanti di situ dikasih obat, dan kalau dia sudah bisa tenang, tidak lagi hidup di alam yang lain. Orang dengan gangguan jiwa itu kan merasa ada yang waham kebesaran dia presiden, padahal bukan. Waham kebesaran jadi bupati, padahal bukan. Nah, kalau itu sudah dikasih terapi obat-obatan farmakologi dan di RSJ sudah bisa diajak ngobrol, nggak hidup di alam lain, itu bisa kita rawat, kita konseling, itu bisa. Jadi beratnya kita turunkan jadi sedang. Tantangannya apa sih dok, kan kalau misalnya sakit ya, kalau sakit biasa kan ya tidak ada apa, cuman ya, kita berobat gitu. Kalau misalnya kayak pecandu kan dia selain mau sembuh dia juga mungkin malu dan takut gitu kan. Mungkin tantangan yang dihadapi ini apa nih dok dalam penyembuhan ini? Tantangannya ketika dia pakai narkoba, otaknya ini berubah mas, minat-minatnya udah berubah. Pengennya dia hanya pakai lagi. Dia sudah lupa makan, lupa keluarga, lupa sekolah, lupa kerja, lupa segala macam, karena otaknya sudah berubah. Nah, celakanya narkoba ini kalau dibiarin terus, tadinya kan berubah fungsi otaknya, dan nanti yang berubah secara biologi itu otaknya hilang. Jadi otak itu kan kayak PLN, sel saraf ini kan kayak tembaga listrik mengalir. Sel saraf itu diselubungi lemak, namanya mielin. Kayak kabel itu, tembaganya diselubungi sama plastik. Halusinogen, terutama ganja dan ekstasi. Kalau ganja ini tenang, kalau ekstasi ini stimulan, tapi dia begitu mengarah ke halu, mielinnya ini terkikis, jadi hilang. Dan kondisi otak yang sudah terkikis mielinnya itu di dalam sini, sementara sekarang ini belum ada obatnya. Kesulitannya di situ. Kalau dia persentase hilangnya otak itu tinggi, kita sudah ancang-ancang untuk ngirim, karena sudah dengan gangguan yang berat. Mungkin ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan dok selama melakukan rehab ke para pecandu gitu, oleh dokter sendiri? Biasanya karena kita ini di sini nerima ya, nerima, dan kita asesmen ringan, sedang, berat, kita ambil yang ringan. Itu kadang yang dibawa ke sini sudah berat, sudah berat. Pernah ada peristiwa itu dari pulau seberang datang ke sini dalam keadaan di borgol, diikat sama plastik itu. Nah, ini saya pikir ini udah ODGJ nih. Bener, begitu kita ngajak ngobrol, kita yang ngajak ngobrol ini kebetulan yang layani dokter satunya, diajak ngobrol itu banyak diem, dikasih aquanya disiramkan ke dokternya. Wah sudah, nggak bisa diajak ngomong. Nah itu rujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi kadang memang ada peristiwa-peristiwa yang menurut masnya tadi itu bagi kitanya ini dukanya ya, kayak gitu, suka duka kayak gitu dah. Apalagi yang nganter bukan keluarganya. Kalau sukanya sih ada keluarga yang nganter, nah itu kita suka. Kenapa? Karena dia butuh dukungan keluarga. Dan setelah direhab di sini selama 3 bulan, dia pulih. Otak yang bolong kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia sudah berhenti pakai. Karena keluarganya juga dukung dia. Itu kita sukanya apa? Itu tadi. Itu nggak bisa dibayar sama uang, Mas. Gembiranya kita ketika dia tadinya datang ke sini tes urin positif. Iya. Nah, setelah kita rehab dan kita evaluasi, dia bisa berhenti, keluarganya juga dukung, dan dia sudah mulai yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja gitu. Kalau kategori ringan itu dia apa ibaratnya sakau nggak sih dok? Merasakan sakau juga nggak sih? Sakau itu mas, sakau itu adalah sakit akibat putau karena tidak konsumsi. Jadi istilahnya putus zat ketika dia nggak pakai. Itu zaman putau, zaman heroin, zaman dulu. Itu sakitnya luar biasa. Sekarang nggak ada. Jadi sabu sama ekstasi ini beda.
Oh beda ya. Sabu sama ekstasi ini bukan tidak ada sedalam putau. Ya kan dulu kan, ya kan kalau biasanya kan nggak pakai, terus dia ibaratnya istilah sakau gitu kan. Sakit memang ketika masih pakai putau, karena putau ini sekarang programnya sudah diganti sama metadon. Disediakan sama rumah sakit dan puskesmas dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan HIV/AIDS karena mereka nyuntikkan, nyilet nyuntik gitu. Nah suntiknya ini satu dipakai bareng, tertular HIV. Jadi Kementerian Kesehatan sudah punya program untuk ganti putau yang disuntik dengan metadon yang diminum. Berarti kalau di sini lebih ke jenis sabu-sabu dan ekstasi. Kebetulan memang untuk yang ditangani metadon tadi itu tinggal sisa-sisa zaman dulu. Zaman dulu ya. Pemakai baru nggak ada. Itu berarti masih bisa sembuh ya dok? Kalau yang putau itu dia maksudnya masih bisa disembuhkan ya berarti? Sebetulnya bisa, tapi mereka banyak meninggal karena AIDS. Karena HIV-nya itu ya? Jadi mereka itu kan harus minum ARV, antiretrovirus yang didapat dari rumah sakit program itu tiap hari mas. Kalau dia minum tiap hari selamat. Kalau enggak, HIV-nya berubah jadi AIDS, meninggalnya karena AIDS. Berarti lebih ke, kalau aku pahami berarti lebih ke konseling aja ya berarti dalam penyembuhan ini ya, titik. Hati-hati, konseling itu lebih mampu daripada obat. Iya.